Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, selamat Natal. Presbiter GPIB Jemaat Gideon menyambut dengan penuh sukacita kehadiran kita semua dalam ibadah Natal melalui recorded streaming di rumah masing-masing. Tema ibadah ini adalah silsilah Yesus Kristus dan pemenuhan janji Allah yang diambil dari Injil Matius pasal 1 ayat 1 sampai dengan 17. Kiranya Tuhan Yesus Sang Bayi Natal berkenan akan ibadah dan bakti diri kita. Pelayan firman dalam ibadah ini adalah Pendeta John F.C. Patiasina. Jemaat Tuhan, mari berdiri untuk menyambut firman Tuhan yang akan memasuki ruang ibadah. Jemaat Tuhan, ibadah hari Natal hari ini ditabiskan dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Nas pembimbing yang melandasi pembacaan firman hari ini diambil dari Alkitab Lukas 1 ayat 68, 69, 72 sampai 75 yang menyatakan, Terpujilah Tuhan Allah Israel, sebab Ia melawat umat-Nya dan membawa kelepasan baginya. Ia menumbuhkan sebuah tanduk keselamatan bagi kita di dalam keturunan Daud, hamba-Nya itu, untuk menunjukkan rahmat-Nya kepada nenek moyang kita dan mengingat akan perjanjiannya yang kudus, yaitu sumpah yang diucapkannya kepada Abraham, bapa leluhur kita, bahwa Ia mengaruniai kita
supaya kita dapat beribadah kepada-Nya tanpa takut dalam kekudusan dan kebenaran di hadapan-Nya seumur hidup kita. Jemaat, terimalah salam. Salam, hai engkau yang dikaruniai Tuhan menyertai engkau. Dan menyertaimu juga. Silakan duduk. Berita Natal berdasarkan Matius pasal 1 ayat 18 sampai dengan 23. Kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Pada waktu Maria, ibunya, bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Karena Yusuf suaminya, seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum, ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, Yusuf, anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Ia akan melahirkan anak laki-laki, dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi. sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Jemaat Tuhan, kita akan masuk dalam pemberitaan firman Tuhan di hari Natal ini. Mari kita terlebih dahulu berdoa mohon bimbingan Roh Kudus. Kita berdoa.
Allah yang bertahta dalam kerajaan surga di hari Natal ini di tahun 2020, kembali kami mengucap syukur diizinkan oleh Tuhan masuk Natal pada saat ini. Dan kami kembali akan dengar firman Tuhan. Tuntun kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, agar kami dapat memahami akan kebenaran firman-Mu. Karenanya berfirmanlah, kami sedia untuk mendengarkannya. Amin. Jemaat Tuhan, mari berdiri untuk menyambut pembacaan Injil Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya. Pembacaan Alkitab dari Injil Matius pasal 1 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-17 yang menyatakan, Silsilah Yesus Kristus. Inilah silsilah Yesus Kristus, anak Daud, anak Abraham. Abraham memperanakan Ishak, Ishak memperanakan Yakub, Yakub memperanakan Yehuda dan saudara-saudaranya. Yehuda memperanakan Peres dan Zera dari Tamar. Peres memperanakan Hezron. Hezron memperanakan Ram. Ram memperanakan Aminadab. Aminadab memperanakan Nahason. Nahason memperanakan Salmon. Salmon memperanakan Boas dari Rahab. Boas memperanakan Obed dari Rut, Obed memperanakan Isai, Isai memperanakan Raja Daud. Daud memperanakan Salomo dari istri Uria, Salomo memperanakan Rehabeam, Rehabeam memperanakan Abia, Abia memperanakan Asa, Asa memperanakan Yosafat, Yosafat memperanakan Yoram, Yoram memperanakan Uzia, Uzia memperanakan Yotam, Yotam memperanakan Ahaz, Ahaz memperanakan Hizkia, Hizkia memperanakan Manasya, Manasya memperanakan Amon, Amon memperanakan Yosia, Yosia memperanakan Yehonya, dan saudaranya pada waktu pembuangan ke Babel. Sesudah pembuangan ke Babel, Yehonya memperanakan Sealtiel. Sealtiel memperanakan Zerubabel. Zerubabel memperanakan Abihud. Abihud memperanakan Eliakim. Eliakim memperanakan Azor. Azor memperanakan Zadok. Zadok memperanakan Ahim. Ahim memperanakan Eliud, Eliud memperanakan Eleazar, Eleazar memperanakan Matan, Matan memperanakan Yakub, Yakub memperanakan Yusuf suami Maria yang melahirkan Yesus yang disebut Kristus. Jadi seluruhnya ada 14 keturunan dari Abraham sampai Daud, 14 keturunan dari Daud sampai pembuangan ke Babel, dan 14 keturunan dari pembuangan ke Babel sampai Kristus. Demikianlah pembacaan Alkitab. Hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kamu, dan ucaplah syukur kepada Allah.
silakan duduk. Selamat Hari Natal untuk kita semua yang kita masuki di tahun 2020. Sebuah sukacita yang besar ketika kita dengan segala pergumulan yang ada, karena sampai saat ini belum selesai pandemi COVID-19, namun bersyukur kita bisa merayakan Natal yang kali ini juga berbeda untuk Jemaat GPIB Gideon Depok, yaitu merayakannya di rumah masing-masing. Nah, hari ini kita akan berbicara soal silsilah. Ada hal yang menarik kalau kita di hari Natal ini juga berbicara silsilah. Seorang ibu berkata kepada anaknya, "Kata kakekmu dulu, harta kita itu tidak habis sampai 7 turunan." Lalu anaknya bertanya, "Kalau memang tidak habis sampai 7 turunan, kenapa sekarang kok kita hidupnya miskin, Mah?" katanya. Lalu ibunya menyatakan bahwa iya, karena kita atau ibu adalah keturunan yang ke-8. Jadi miskin, pemiskin. Begitu, ya. Karena kalau udah keturunan ke-8 bukan 7 turunan, kalau sudah ke-8 berarti mungkin 8 tikungan, seperti itu. Nah, dari sini kita belajar, Bapak Ibu Saudara, bagaimana kita kadang-kadang perlu tahu sih sebenarnya silsilah keluarga kita masing-masing. Misalnya kita tahu, ya, siapa tahu kalau kita punya nenek moyang di atasnya lagi lah, apalah namanya begitu ya. Siapa tahu orang-orang yang terkenal begitu ya. Mungkin juga kita bisa melihat kadang-kadang garis keturunan itu juga menentukan faktor genetika kesehatan. Misalnya seperti itu. Atau tadi itu cerita tadi, si ibu tadi. Ya mungkin dulunya adalah orang-orang kaya, tapi ketika dia jadi keturunan ke-8, dia jadi orang yang miskin begitu. Bisa juga keturunan itu sendiri, silsilah itu sendiri berdampak juga atau berbicara juga tentang inspirasi yang mungkin didapat oleh keturunan-keturunan yang terkenal dan sebagainya. Nah, Injil Matius hari ini berbicara memulai tulisannya dengan menarik sekali, yaitu dengan silsilah Yesus dalam bacaan kita. Untuk apa? Untuk memberi jawab kepada para pembacanya saat itu, yaitu orang Kristen yang berasal dari Yahudi. Ini mau menyatakan bahwa Yesus adalah orang Yahudi dan menjadi keturunan dari Abraham. Sehingga para pembacanya semakin diyakinkan bahwa Yesus itu adalah Mesias. Makanya di ayat yang pertama tadi dikatakan, inilah silsilah Yesus Kristus, anak Daud, anak Abraham. Dua tokoh ini, dua tokoh yang sangat dikenal oleh orang-orang Yahudi pada saat itu. Sehingga mau digambarkan Yesus itu adalah keturunan juga orang Yahudi, keturunan dari bapak orang percaya dan Abraham, dan juga keturunan raja yang terkenal, yaitu Raja Daud. Nah, oleh karena itu, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita akan melihat 3 hal yang menjadi sorotan bacaan kita pada saat ini tentang silsilah dari Yesus Kristus. Yang pertama adalah, maksud dari daftar silsilah itu adalah menggambarkan Yesus menggenapi janji-janji Allah yang disampaikan para nabi dalam Perjanjian Lama. Jadi kita lihat ya, Perjanjian Lama itu berbicara banyak sekali tokoh yang juga disampaikan oleh para nabi. Walaupun Yusuf ya bukan merupakan ayah Yesus secara biologis, sekali lagi Yesus itu dikandung dengan kuasa Roh Kudus. Ya. Bukan, sekali lagi, bukan oleh manusia. Secara biologis tidak. Makanya kadang-kadang ada orang yang mengatakan ketika Maria lahir, di mana bedanya? Ada yang bilang begitu ya. Ada yang bilang begitu, tapi sekarang orangnya nggak tahu. Tapi dikatakan begitu. Dikatakan bahwa Yusuf itu maksud saya adalah ayah dari Yesus bukan secara biologis. Namun Yusuf itu ayah Yesus secara hukum. Jadi kalau sudah jelas silsilahnya, maka Yusuf bagian dari garis keturunan dari Yesus itu sendiri. Kemudian yang berikutnya, adanya tokoh Abraham dan Daud untuk membuktikan kepada orang Yahudi
bahwa Yesus mempunyai silsilah yang tepat sehingga memenuhi syarat sebagai Mesias. Jadi Yesus itu sama dengan Mesias yang dinubuatkan di dalam Perjanjian Lama. Hal yang kedua, menarik, yaitu hadirnya 5 tokoh perempuan yang digambarkan di sini. Kenapa dicantumkan? Kita lihat ada 5. Yang pertama Tamar. Tamar itu adalah seorang janda yang ditinggal mati oleh suaminya tanpa anak. Ia seorang perempuan yang bersundal dengan mertuanya Yehuda. Lihat ya, Tamar sudah tidak baik. Rahab, seorang perempuan yang berjasa dalam membantu para pengintai di Yeriko. Ia adalah seorang pelacur profesional. Rut adalah perempuan Moab, bangsa kafir, yang menikah dengan anak Elimelech, yaitu Kilion. Ya. Kemudian Batseba, ya, istri dari Uria, korban nafsu birahi dan keserakahan dari Raja Daud. Lalu yang terakhir adalah Maria. Maria adalah seorang perempuan yang hamil di luar nikah. Pada saat itu pemahamannya begitu. Yang seharusnya terkena sanksi dan hukuman rajam sesuai dengan tradisi Yahudi. Jadi 5 tokoh perempuan ini, ya, rata-rata bukan berasal dari kalangan orang-orang Yahudi dan tidak baik semua. Di sini terlihat bahwa pemilihan dan pencantuman nama ke-5 perempuan yang mempunyai reputasi buruk dalam pandangan masyarakat waktu itu mau menyatakan, menjelaskan bahwa rencana dan karya Allah tidak dapat diselami. Allah punya kehendak bebas untuk memilih siapa saja dan manusia tidak bisa mengintervensinya. Kenapa dipilih 5 perempuan yang dikategorikan tidak baik itu? Yesus mau menjelaskan bahwa Yesus itu adalah raja untuk dunia ini, juru selamat untuk dunia ini. Bukan hanya orang Yahudi saja, tapi semua, termasuk kita yang hadir pada saat ini. Itu dikatakan. Lalu hal yang ketiga yang mau disampaikan dalam silsilah ini adalah sejarah keselamatan itu sangat panjang. Dimulai dari Abraham sampai Yesus Kristus memakan waktu kurang lebih berapa? 1700 tahun. Selama kurun waktu yang panjang itu orang Israel, umat Allah, hidup dalam pengharapan akan kedatangan Sang Penolong, Sang Mesias yang ilahi. Kristus datang untuk menggenapi. Seperti itu. Jadi Kristus datang untuk menggenapinya. Alur keselamatan mulai dari Perjanjian Lama sampai dengan Perjanjian Baru artinya berlaku dalam hidup kita pada saat ini. Jadi mau jelaskan juga bahwa ketika kita baca hari ini firman Tuhan, bahwa keselamatan itu berlaku sampai kita pada hari ini, detik ini mendengar firman Tuhan hari ini. Mau mengatakan seperti itu. Nah, jadi Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, apa maksud firman Tuhan di hari Natal ini? Yang pertama, Yesus adalah Tuhan yang menjadi manusia. Itu perlu dicatat baik-baik. Yesus adalah Tuhan yang menjadi manusia dan tercatat dirinya itu dalam sejarah dunia. Di Alkitab ada saksi-saksinya Yesus hadir. Murid-muridnya contohnya. Dan juga bukti-bukti fisik arkeologi ditemukan di Israel. Jadi bahwa nyatakan bahwa Yesus benar-benar hadir, tapi dia adalah Tuhan yang menjadi manusia. Jadi kita harus melihat bahwa dia turun ke dalam dunia untuk menebus dosa-dosa kita. Hal yang kedua, Tuhan memiliki kehendak bebas untuk menjadikan kita alat menyatakan keselamatan dari Kristus. Keturunan Yesus adalah orang-orang yang berdosa, namun Tuhan tetap memakainya sebagai jalur keselamatan. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, mari kita siapkan diri sebagai saluran berkat. Kita harus siap. Kita ini orang yang berdosa saat ini, tapi tetap mau dipakai oleh Tuhan. Oleh karena itu, mulailah di hari Natal ini kita berjanji untuk tidak terpuruk lagi dalam dosa-dosa kita. Kemudian juga jangan lagi kita merasa sedih, merasa letih karena Tuhan meninggalkan kita. Saya mau katakan bahwa kalau hari ini kita bisa merayakan Natal, itu bukti bukan karena saya kuat menjaga diri kita atau menjaga diri saya, tapi semata-mata karena tangan kasih Tuhan yang senantiasa menopang kehidupan kita, sehingga kita selalu dikuatkan oleh kasih Tuhan. Jadi harus percaya. Walaupun saya saat ini masih merasa sedih, percayalah,
Tuhan akan ganti kesedihan itu dengan sebuah kesukacitaan ketika kita berpengharapan lagi hanya kepada Tuhan. Oleh karena itu mari senantiasa kita hidup di dalam kehendak Tuhan. Hal yang berikutnya Bapak Ibu Saudara, di hari Natal ini juga mau dikatakan sejarah keselamatan akan terus berjalan sampai kapan? Sampai kedatangan Tuhan kembali. Teruslah berkarya untuk Tuhan dengan cara kepedulian kita di lingkungan sekitar kita. Tadi saya katakan hari ini kita masih bergumul dengan pandemi COVID-19 yang belum berakhir. Yang direncanakan mungkin di tahun depan kita semua akan memperoleh vaksin dari COVID-19 itu. Oleh karena itu tetaplah kita peduli untuk juga menjaga kesehatan kita, menjaga diri kita. Saya katakan begitu ya Bapak Ibu. Menjaga diri kita di masa pandemi ini bukan supaya kita sehat, bukan. Supaya kita selamat, tidak mati karena COVID-19. Karenanya mari kita bijak dengan menjaga kesehatan selalu, memakai masker, ya, mencuci tangan, dan menjaga jarak seperti itu. Dan bagi saudaraku yang hari ini bergumul, siapapun mereka terpapar COVID-19, kuatkan hatimu. Percayalah bahwa Natal saat ini memberi kekuatan kepada kita, bahwa Kristus tidak pernah meninggalkan kita. Kristus dengan tangan kasih-Nya akan menjamah kehidupan kita, sehingga yang sakit COVID akan disembuhkan oleh kasih Tuhan Yesus. Karena tetaplah percaya, tetaplah yakin bahwa Tuhan senantiasa menjamah kehidupan kita. Kemudian Natal di tahun ini, mari kita merayakannya juga dalam suasana keprihatinan Bapak Ibu Saudara. Karena banyak gereja termasuk GPB Gideon tidak lagi bisa merayakan perayaan-perayaan Natal. Kita prihatin dengan kondisi yang ada pada saat ini. Namun, kalau kita ada di tahun 2020 ini merayakan Natal pada saat ini, itu berarti Tuhan mengasihi kita semua. Itu Tuhan berarti mengasihi saudara-saudara semua yang hadir di rumah masing-masing. Karenanya mari kita senantiasa berpengharapan selalu hanya kepada Tuhan. Ketika Tuhan berjanji bahwa Dia akan menyertai kehidupan kita, maka janji Tuhan berlaku akan kehidupan kita. Bukan hanya hari Natal ini, tapi Natal berikutnya, bahkan sampai selama-lamanya Tuhan menyertai kehidupan kita. Selamat Natal, Tuhan Yesus memberkati. Amin. Jemaat, kami undang untuk bangkit berdiri. Mari kita bersama-sama mengikrarkan pengakuan iman rasuli kita dengan hati dan mulut masing-masing berkata, Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat silakan duduk. Kita akan masuk di dalam doa syafaat kita
Mari kita berdoa. Allah yang bertahta di dalam kerajaan surga, puji dan syukur kami panjatkan kalau hari ini kami boleh memasuki hari Natal di tahun 2020. Hari Natal yang sungguh luar biasa. Kenapa luar biasa? Karena kami saat ini masih bergumul untuk berjuang melawan COVID-19 yang masih ada sampai saat ini. Namun ketika kami bisa mendengar firman Tuhan di hari Natal ini, itu menunjukkan Tuhan masih mempercayakan hidup kepada kami. Mungkin sekalipun kami saat ini sedang bergumul menghadapi COVID-19, kami terpapar mungkin saudara kami Tuhan. Tapi ketika firman Tuhan hari ini kami dengar, itu menunjukkan Tuhan mau menghampiri kehidupan kami pada saat ini. Karenanya Tuhan, biarlah lewat firman Tuhan hari ini kami semakin dikuatkan bahwa kami memiliki Tuhan sebagai juru selamat yang menyertai sepanjang kehidupan kami, tidak membiarkan kami jatuh tergeletak, menguatkan kami selalu ketika kami bergumul dalam kehidupan kami. Puji dan syukur kami panjatkan ketika kami saat ini boleh ada. Bapa yang di surga, kami berdoa buat dunia ini, bangsa kami yang terus bergumul menghadapi pandemi COVID-19 ini. Tuhan tolong, biarlah ketika vaksin boleh didatangkan dan kami akan menerima mungkin di tahun depan, biarlah kami boleh menerima vaksin tersebut lalu kami boleh kuat bebas dari COVID-19 ini. Tetapi Tuhan, biarlah kami tetap bijak menjaga diri kami dengan mematuhi anjuran dari pemerintah, memakai masker, mencuci tangan, dan juga menjaga jarak saat berjumpa. Karena Tuhan berkati, kami ingin lakukan ini dengan baik agar menjaga keselamatan kami masing-masing dan juga orang lain. Karenanya Tuhan memberkati para dokter, juru rawat, mantri dan sebagainya, aparat-aparat terkait yang terus berjuang menolong mereka untuk menghadapi COVID-19 ini. Tuhan tolong beri kesehatan kepada mereka agar mereka juga bisa sehat dan bisa terus melayani. Demikian juga Tuhan, kami berdoa Tuhan, biarlah kami sebagai rakyat Indonesia boleh terus-menerus mengupayakan menjaga diri kami agar kami semua sehat. Tuhan, kami juga berdoa pada saat ini, di hari Natal ini juga Tuhan, bagi kehidupan gerejamu. Gerejamu pun mengalami Tuhan pergumulan. Karena Engkau memberkati gereja kami agar tetap kuat, termasuk kehidupan gereja kami, GPB Gideon Kelapa II Depok ini. Tuhan memberkati khususnya para pelayan-pelayan Tuhan, para presbiter, pengurus unit-unit misioner karyawan gereja. Tuhan berkati agar mereka diberi kekuatan kesehatan selalu, diberi hikmah selalu, diberi sukacita selalu saat melaksanakan tugas mereka. Walaupun saat ini sangat terbatas tugas-tugas mereka. Beri semangat kepada kami Tuhan, agar kami tetap setia melayani Tuhan. Demikian juga kami berdoa buat jemaat-Mu di setiap sektor yang ada, bahkan juga bagi kehidupan jemaat simpatisan. Tuhan berkati mereka semua, beri kesehatan, beri sukacita dan damai sejahtera selalu di dalam kehidupan mereka. Biarlah di hari Natal ini sukacita damai itu tetap ada menyertai kehidupan mereka secara pribadi maupun keluarga lepas keluarga. Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, berdoa juga bagi mereka yang sakit, yang memiliki pergumulan di hari Natal ini. Tuhan tolong sembuhkan mereka yang sakit, jamah organ tubuh yang sakit, berkati makanan, minuman, obat-obatan, perawatan medis, alat-alat medis yang digunakan untuk kesembuhan mereka semua. Demikian juga bagi mereka yang bergumul, Tuhan tolong mereka agar mereka melewati pergumulan dengan baik. Dan kami Tuhan saling menopang untuk menguatkan satu dengan yang lainnya. Berdoa juga Tuhan bagi mereka yang mengucap syukur bertambah usia di hari Natal ini ataupun di hari-hari ke depan dalam satu minggu ini. Tuhan juga memberkati mereka agar sukacita damai sejahtera Natal ini menyertai kehidupan mereka selalu. Tuhan Yesus, Engkau berkati kami semua agar ketika kami akan mempersiapkan diri masuk di dalam tahun yang baru, persiapkan diri kami untuk masuk dalam tahun yang baru dengan penuh sukacita. Bapa yang di surga, berkatilah kami semua yang hadir di tempat kami masing-masing pada saat Natal ini. Berkati Tuhan, kalau setiap jemaat
di rumah masing-masing menaikkan doa-doa pribadi di hari Natal ini, Tuhan dengar apa yang menjadi seru doa yang mereka naikkan kepadamu. Dan berkati kami Tuhan, yang telah mengambil bagian dalam pelayanan Tuhan pada saat ini, baik kami presbiter yang bertugas, organis pemandu pujian, maupun seluruh tim multimedia yang memproses jalannya ibadah pada saat ini. Tuhan memberkati kami, agar pelayanan yang kami lakukan hari ini menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan, inilah doa syafaat kami di hari Natal di tahun 2020. Karena kami serahkan semua ke dalam kasih Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami, yang telah mengajar kami berdoa bersama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat.
Jemaat Tuhan, kamulah yang mewarisi nubuat-nubuat itu dan mendapat bagian dalam perjanjian yang telah diadakan Allah dengan nenek moyang kita ketika Ia berfirman kepada Abraham, "Oleh keturunanmu semua bangsa di muka bumi akan diberkati." Berdasarkan Kisah Para Rasul pasal 3 ayat 25 ini, marilah kita menyatakan syukur dengan memberi persembahan dan menyanyi Gita Bakti nomor 144, Anak Maria telah lahir di dunia. Jemaat Tuhan, mari berdiri. Mari berdoa berdasarkan puji-pujian Hana dalam 1 Samuel pasal 2, ayat pertama sampai dengan ayat yang kedua, ayat 6 sampai dengan ayat yang ke-8. Mari berdoa. Hatiku bersukaria karena Tuhan, tanduk kekuatanku ditinggikan oleh Tuhan. Tidak ada yang kudus seperti Tuhan. Sebab tidak ada yang lain kecuali Engkau, dan tidak ada gunung batu seperti Allah kita. Tuhan mematikan dan menghidupkan. Tuhan membuat miskin dan membuat kaya. Ia merendahkan dan meninggikan juga. Ia menegakkan orang yang hina dari dalam debu dan mengangkat orang yang miskin dari lumpur. Kiranya Engkau berkenan akan persembahan syukur hati kami, ya Tuhan. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Warta baca, Jumat 25 Desember 2020. Ucapan terima kasih. Majelis Jemaat GPIB Gideon menyampaikan terima kasih kepada Bapak Pendeta John F.C. Patiasina yang melayani pada ibadah Natal Jumat 25 Desember 2020 pada jam 09.00 WIB. Para pelayan, organis, pemandu lagu, dan tim MM yang telah mengambil bagian pada ibadah Natal Jumat 25 Desember 2020 pada jam 09.00 WIB. Tuhan Yesus senantiasa memberkati pelayanan Bapak, Ibu, Saudara-saudari. Pemberitahuan kegiatan ibadah. Yang pertama, ibadah malam Tahun Baru
pada hari Kamis tanggal 31 Desember 2020 diadakan pada jam 18.00 WIB. Yang kedua, ibadah tahun baru pada hari Jumat tanggal 1 Januari 2021 diadakan pada jam 09.00 WIB. Yang ketiga, untuk ibadah-ibadah tersebut dilakukan secara streaming dan dapat dilihat di channel YouTube GPIB Gideon Depok. Demikian agar diketahui jemaat. Untuk informasi keuangan dan lainnya bisa diikuti dalam warta jemaat tercetak maupun yang tersedia di website. Demikian warta jemaat ini. Atas perhatian jemaat kami mengucapkan terima kasih. Selamat Hari Natal, Tuhan memberkati. Salam sukacita bagi jemaat sekalian. Selamat Hari Natal 25 Desember 2020. Jemaat Tuhan merayakan Natal di tahun 2020 ini memang terasa berbeda bagi kita semua. Tidak hanya bagi kita, tetapi bagi seisi dunia. Ada kemuraman yang terjadi ketika seisi dunia menyambut Natal dalam situasi pandemi COVID-19. Tetapi pandemi ini seharusnya tidak mengurangi nilai sukacita ketika kita merayakan Natal. Natal adalah wujud janji Allah untuk dinyatakan kepada seluruh manusia dan seisi dunia bahwa Dia akan mengutus juru selamat, yaitu anaknya sendiri, supaya dunia ini beroleh pembaharuan, menerima terang sukacita dan keselamatan. Natal di tahun 2020 ini bagi kita sebagai jemaat GPIB Gideon Kelapa II Depok, kita belum bisa hadir di tempat ibadah. Kita masih beribadah di rumah kita masing-masing, tetapi di sanalah sukacita Natal itu hadir di tengah-tengah kehidupan keluarga rumah tangga kita. Wabah pandemi ini seharusnya tidak mengurangi nilai sukacita ketika kita merayakan Natal, karena Natal adalah sebuah pembaharuan bagi kehidupan orang percaya, yaitu mereka yang mau menyambut dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Allah telah menyatakan kasih-Nya kepada kita. Sambutlah kasih Allah itu bagi kehidupan kita, dan nyatakanlah kasih Allah itu kepada semua orang, bahwa terang sukacita Natal telah bersinar dalam kehidupan kita. Kita percaya bahwa terang sukacita Natal dalam setiap doa dan permohonan kita percaya bahwa terang ini akan mengusir kegelapan pandemi COVID-19. Kita tetap percaya akan janji Tuhan bahwa Dia akan membaharui kehidupan umat-Nya melalui Yesus Kristus. Kita percaya bahwa dengan kelahiran Kristus Yesus ke dalam dunia ini beroleh pembaharuan. Dan di tahun 2020 ini kembali kita menerima pembaharuan melalui peristiwa Natal. Dan kita percaya janji Allah untuk memulihkan umat-Nya, baik secara jasmani maupun secara rohani. Itulah yang boleh kita alami ketika kita menyambut dan merayakan sukacita Natal. Dalam masa pandemi ini, merayakan Natal tetap kita laksanakan dalam protokol kesehatan sesuai dengan anjuran pemerintah maupun protokol kesehatan yang sudah diberlakukan bagi kita. Jangan lupa jaga jarak, cuci tangan, dan hindari kerumunan serta memakai masker.
masker. Kalau itu yang sudah kita lakukan, maka kita juga dapat menyelamatkan banyak orang, bahkan dapat mencegah wabah COVID-19 ini menyebar semakin luas. Kita percaya bahwa dalam penyerahan diri kepada Kristus, yaitu Dia yang telah lahir ke dalam dunia ini, kita pun akan senantiasa beroleh berkat dan sukacita ketika kita mempercayakan seluruh hidup kita kepada Sang Juru Selamat, Sang Immanuel, yaitu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kita. Selamat Natal 25 Desember 2020. Kasih Kristus menuntun dan menyertai kehidupan kita sekalian. Terpujilah Kristus Yesus. Amin. Jemaat Tuhan, mari berdiri. Silsilah Yesus Kristus memperlihatkan bahwa keselamatan tidak lahir dari keturunan yang sempurna dan pengalaman hidup yang indah. Ia lahir dalam rajutan antara yang pahit dan manis, yang membanggakan dan yang mengecewakan, yang rohani dan yang jasmani, yang terhormat dan yang awam, bahkan yang menerima dan yang menolak. Tetapi justru dalam keberdosaan manusialah rahmat Allah sempurna. Ini berarti kesempurnaan hidup di dalam Kristus bukan berarti menampik kelemahan dan menutupi kerapuhan, melainkan merangkulnya menjadi bagian yang utuh dari diri kita, umat yang diselamatkan berdasarkan kasih karunia-Nya. Karena itu, jangan takut, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Jemaat Tuhan, arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Allah untuk menerima berkat-Nya. Kasih dari Allah Bapa, kasih karunia dari Yesus Kristus Sang Bayi Natal, dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kamu sekalian sekarang ini sampai selama-lamanya.